Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu Alhamdulillah Amiro saya juga hari ini? sehat. Mbak Tuti kemarin waktu kita ketemu di alun-alun itu katanya Mbak Tuti mau bercerita ya, tapi kebetulan saya terus disuruh pulang ya, jadi nggak sempat kita ngobrol. Eh, Kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Tuti? Oh iya Ibu, kemarin sebenarnya saya ada yang kepingin saya sampaikan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali Sama-sama. atas waktu yang diberikan Ibu kepada saya, mau menerima curhatan dari Iya, saya, mau menerima sharing dari saya. Iya, jadi sebenarnya iya, begini gimana? Ibu, sebenarnya dari kemarin sudah ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu yang hubungannya dengan pembelajaran di kelas. Yang ini membuat saya merasa menjadi kurang nyaman, yaitu karena pada kelas tertentu di sekolah saya yang saya ajar itu terdapat 3 anak yang membuat suasana di kelas itu tidak nyaman dan membuat suasana di kelas itu menjadi Ya. tidak kondusif. Satu anak itu putra. Putra di situ dia kalau di dalam kelas itu sukanya tidur. Iya, jadi di situ sukanya tidur meletakkan tangannya di meja dan juga kepalanya. Terus ada 2 anak lagi di sini putri. 2 anak ini mereka sukanya ngobrol terus kalau pada saat pembelajaran. Iya, jadi awalnya yang saya berpikir kalau mereka apakah hanya pada mata pelajaran saya saja yang melakukan seperti itu. Nah, ternyata setelah saya cari tahu kepada Bapak Ibu guru yang lain, ternyata juga dengan Bapak Ibu guru yang lain pun mereka bersikap seperti itu. Nah, dengan adanya sikap dari mereka bertiga tersebut menjadikan kondisi di kelas itu tidak nyaman dan tidak kondusif di dalam pembelajarannya. Seperti itu, Ibu. Oh iya, jadi di kelas Bu Tuti itu ada 3 anak ya, satu anak laki-laki sukanya tidur, terus kemudian 2 anak Iya. lagi sukanya ngobrol ya. Dan itu tidak hanya terjadi pada pembelajaran Bu Tuti, pada pelajaran Bu Tuti, tapi juga terjadi pada pelajaran lain. Nah, di sini eh, kira-kira dari percakapan kita ini dengan permasalahan Bu Tuti itu, kira-kira tujuan apa yang ingin didapatkan oleh Bu Tuti? Ya, dari sini saya berharap dari percakapan kita ini bisa mencari sebuah solusi dari permasalahan yang sudah saya alami di kelas saya dan bisa mendapatkan ketenangan setelah saya Hmm. bercerita Di kepada sini Ibu. Bu Tutik ingin mendapatkan ketenangan ya. Menurut Bu Tutik itu ketenangan yang seperti apa Bu Tutik? Ya, yang pada awalnya karena dengan adanya anak yang tidak bisa diajak untuk belajar sesuai dengan yang saya harapkan, yang menjadikan hati saya menjadi berpikir bagaimana caranya untuk membuat ketiga anak ini menjadi bisa mengikuti pembelajaran yang baik di kelas. Nah, setelah saya bisa bercerita ke Ibu, ada sedikit ya berbagilah Bu. Dengan berbagi ini jadi lebih Iya, tenang. tadi di situ Bu Tutik inginkan ketenangan ya, belajar, anak tersebut bisa mengikuti belajar
seperti yang diharapkan seperti anak-anak lain ya, seperti pembelajaran dengan baik. Nah, kira-kira Bu Tuti, kalau diukur dengan level 1 sampai 10 itu, kira-kira kondisi sekarang itu Bu Tuti berada pada posisi level keberapa? Oh ya, kalau dilihat dari level tingkatannya itu dari 1 sampai 10 ya Ibu, di sini pada saat sekarang ini saya masih berada pada level yang bawah juga, yaitu pada level di tengah-tengah Ibu, ya. Pada level 5. Di level 5. Kenapa Bu Tuti bisa mengatakan level 5, Bu? Ya, karena pada saat ini dengan level 5 ini masih banyak proses untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi daripada sekarang. Masih di posisi level 5 ya Bu, kira-kira nanti inginkan peningkatan level ya Bu ya. Kira-kira level yang diinginkan itu level berapa Bu? Iya Ibu, sudah pastinya saya menginginkan adanya peningkatan ke arah yang lebih baik lagi menuju ke level 9. Karena kalau level 10 itu adalah sempurna dan saya sendiri merasa belum bisa maksimal. Ya, jadi level 9, sampai di level 9. Dan untuk mencapai ke level 9 itu pastinya ada usaha-usaha dari Bu Tuti sendiri di situ. Nah, untuk mencapai ke level 9 itu kira-kira usaha apa yang akan Bu Tuti lakukan? Sampai di level 9 ini memang rencana yang akan saya lakukan yaitu yang pertama dengan memanggil anak tersebut secara intern. Jadi satu persatu anak saya panggil dengan menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu, validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah secara intern memanggil anak tersebut, kemudian saya akan berkomunikasi juga dengan wali kelas. Wali kelas akan menyampaikan bagaimana kondisi anak didiknya pada saat di kelas. Nah, setelah itu nanti saya juga akan berkomunikasi dengan guru BK karena guru BK di sini untuk mengetahui dan juga memahami bagaimana perilaku anak tersebut di kelas dan juga sebagai konseling di sekolahan untuk membantu atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada siswa tersebut. Jadi usaha Bu Tuti nanti untuk mencapai ke level 9 itu nanti Bu Tuti akan mengundang anak ya secara internal, kemudian juga akan melibatkan wali kelas ya pada saat kondisi di kelas itu akan diceritakan kepada wali kelas, kemudian Bu Tuti juga akan di sini guru BK ya sekaligus konseling untuk membantu menyelesaikan itu. Nah, selain usaha-usaha tersebut, Bu Tuti kira-kira masih ada usaha lain yang bisa Bu Tuti lakukan apa tidak? Oh ya, usaha-usaha lain yang ingin saya lakukan setelah dari ketiga usaha tadi adalah dengan pemanggilan orang tua, Ibu. Dengan pemanggilan orang tua ini nantinya saya juga akan menyampaikan apa yang terjadi pada anaknya ketika di sekolahan. Nah, setelah pemanggilan orang tua ini yang bertujuan untuk
memberikan masukan-masukan juga kepada orang tua yang nantinya supaya ada perubahan pada anak tersebut menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Nah, dengan adanya perubahan tersebut yang selanjutnya nanti setelah beberapa hari akan saya laksanakan home visit. Home visit di sini yang nantinya untuk mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi pada anak tersebut. Seperti Ya, itu, jadi Ibu. usaha lain dari Bu Tutik itu nanti akan memanggil orang tua ya, berikan masukan kepada orang tua supaya nanti anaknya ada perubahan. Kemudian Bu Tutik juga akan melakukan uh, home visit ya untuk mengetahui perkembangan anak, memantau dari rumah dan dari sekolah. Kira-kira untuk rencana tersebut ya itu akan di apa namanya disusun, itu rencana tersebut disusun itu akap mulai disusun Bu Tuti. Oh iya, rencana-rencana yang sudah saya bikin tersebut rencananya akan secepatnya Ya. Ibu. Berarti nanti dari yang sudah direncanakan ya, komitmen apa Bu yang ingin dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, komitmen yang dalam menjalankan rencana tersebut yang secepatnya akan saya susun rencana tersebut untuk meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik secara intern melalui pendekatan-pendekatan individu supaya motivasi belajar pada peserta didik yang ada di kelas Ya, itu saya ini komitmen ya, menjadi komitmennya meningkat. masih belajar peserta didik Iya. melalui pendekatan individu untuk meningkatkan belajar peserta. Terus kira-kira dari rencana Ibu itu pastinya ada rekan yang terlibat. Ya, dari rencana-rencana ini yang terlibat yaitu pertama sudah pastinya adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian ada wali kelas, terus guru BK, dan juga orang tua dari Ya, murid yang tersebut. terlibat ada kepala sekolah, wali kelas, guru BK dan orang tua. Ya, betul ya. Saya Iya. sudah tidak sabar nanti ingin mendengarkan cerita setelah Betutik merencanakan itu, kemudian menerapkan ya kepada siswa, kepada murid Betutik itu. Saya besok diundang ya, atau saya besok dikabari perkembangannya itu setelah Betutik merencanakan itu dan menerapkannya. Jangan lupa dikabar ya Betutik ya. Iya, Sekarang Ibu. Oke. dalam percakapan ini tadi sudah hampir berapa 15 menit ya kita sudah hampir habis. Kira-kira dalam percakapan ini apa yang Bu Tutik dapatkan? Ya, setelah saya bisa melakukan percakapan atau sharing-sharing ini dengan Ibu yang sebenarnya sudah dari kemarin ya Ibu, tetapi baru bisa hari ini, jadi saya merasa ada beban yang sudah berkurang, terus menjadi mempunyai tempat juga untuk berbagi dan adanya dukungan dari Ibu ini baik itu saran atau masukan sehingga menjadikan saya lebih lega lagi yang nantinya saya bisa mencari solusi-solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas saya ini. Dan semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita ya Ibu. Iya, oke Bu Tutik. Jadi yang Bu Tutik dapatkan itu tadi bebannya berkurang ya.
dengan adanya tempat berbagi saling seperti ini, Bu Tuti sudah lega, alhamdulillah ya, Bu Tuti sudah lega, terus nantinya bisa menerapkan, bisa usaha menjadi guru yang baik ya, yang selalu meningkatkan kompetensi untuk memajukan pendidikan di negara kita ya. Nah, di sini waktunya sudah ini Bu Tuti ya. Kira-kira sudah Ya, lega, sudah. Kalau sudah berarti kita akhiri ya percakapan kita hari ini. ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali ya Ibu kepada Ibu Aniro atas waktu dan saran-saran dari Ibu. Dan kebetulan ini saya juga ada janjian sudah dengan anak-anak karena besok Senin akan menjadi petugas upacara. Jadi sudah janjian untuk latihan upacara. Kebetulan ini waktunya juga pas Oke, terima sekali kasih juga ya sudah selesai. saya Terima ucapkan kasih pada Bu sekali Tuti lagi sudah Ibu. mau berbagi dengan saya. Kiranya besok ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu Tuti ya. Jangan lupa saya diberi kabar tentang perkembangan sisa-sisanya nanti. Oke, saya akhiri Ibu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.